Sudah semuanya mengisi absensinya? Sudah 22? Sudah. Ya, terima kasih. Hebat ya. Nah, setelah kalian mengisi link absensi, sekarang Ibu minta kalian untuk menyiapkan alat tulisnya di samping kalian. Siapkan dulu buku tulisnya, buku catatannya, LKS bisanya, dan juga buku petiknya. Jangan lupa pensil atau pulpennya. Sudah? Sudah siap? Ya, bagus. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Benar, sudah siap. Yakin? Yakin ya? Yakin. Oke, bagus sekali. Karena kalian sudah siap belajar, Ibu juga sudah siap. Mari kita mulaikan bersama. Ibu izin share screen ya. Terlihatkah slide Ibu? Belum. Masih loading? Sudah. Coba Ibu share screen ya, lebih diperjelas dulu. Macet ya anak ya? Sebentar. Oke, Ibu ulang coba ya. Terlihat slide Ibu? Belum, Bu. Udah, Bu. LKS dengan berapa, Bu? Ya, oke. Sudah terlihatkah ini? Sudah. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya itu kita akan belajar tema berapa ya? Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tematik ya tentunya ya untuk kelas 4. Tema berapa? Tema 8. Tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Nah, sebelum itu ada yang masih ingat tidak? Waktu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tema berapa ya? Ayo. Nathan, bisa di-mute dulu Nathan, mic-nya Nathan. Halo Nathan, di mana ya si Nathan ya? Oke, ada yang masih ingat? Iya, silakan Aza. Gimana? Masih di mute Aza? Tema 7, Bu. Iya, ketika kita melakukan Zoom meeting pada saat itu, kita masih dalam pembelajaran tema 7. Nah, kalau yang sudah Ibu share waktu hari Jumat atau Selasa itu ya, yang di Google Classroom, yang ada video pembelajaran itu tema berapa ya? Tema berapa? Tema 8, subtema berapa? Subtema 1, pembelajaran berapa ya? Pembelajaran? Wah, pasti ini kalian nggak lihat video Ibu ya? Ibu udah capek-capek tahu buat video, masa nggak ditonton? Padahal Ibu udah cantik di videonya itu. Ya, gimana ini? Kok nggak ditonton videonya Ibu? Pembelajaran berapa ya? Pembelajaran? 1. Iya, pembelajaran 1. Sudahkah dibuat tugasnya pada saat pembelajaran 1 itu? Sudah ya. Lain kali tidak boleh lupa sama apa yang sudah kalian pelajari, oke? Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar tema 8 dengan 2 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu IPS, yang kedua yaitu PPKN.
Aza, bisa di-mute dulu mikrofonnya, Aza? Ya, terima kasih, Aza. Nah, untuk IPS, kita akan belajar mengenai jenis mata pencaharian berdasarkan tempat tinggalnya. Sudah? Sedangkan untuk PPKN, kita akan belajar tentang keberagaman di sekitar kita. Nah, dengan kalian memperhatikan dengan baik pembelajaran ini, tentunya kalian akan mendapatkan ilmu mengenai jenis mata pencaharian berdasarkan tempat tinggal, sekaligus keberagaman yang ada di sekitar kita. Jadi Ibu minta kalian harus fokus belajarnya. Tidak boleh lain-lain. Tidak boleh bengong. Awas kalau ada yang bengong ya. Nanti bisa kesambet nanti loh. Mau kesambet pagi-pagi nih. Sudah sarapan kan semuanya ini? Sudah, ya. Mukanya harus yang ceria. Nggak boleh yang lesu-lesu, itu masih pagi nih. Harus senyum, harus semangat. Ibu aja semangat mengajar kalian, masa kalian bengong terus cemberut, jangan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini sudah ada apa ini ya? Siapa ini ya? Monyet. Monyet. Nah, kenapa ini mata monyetnya kedip-kedip? Wah, sakit mata ya monyetnya ya? Oke, Ibu kasih nama monyetnya, namanya siapa ya enaknya ya? Monica. Oke, Ibu kasih nama monyetnya Monica. Nah, Monica ini sedang berpikir. Ini ada pertanyaan dari Monica. Apa ya jenis pencaharian yang kamu ketahui? Ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan Monica? Silahkan di raise hand dulu. Oke, silakan Vino. Vino absen berapa ya? Absen 17, Bu. Iya, silakan Vino. Kira-kira mata pencaharian apa yang Vino tahu? Nelayan, pedagang. Nelayan, pedagang, lagi? Itu aja? Ya, itu aja, Bu. Oke, selain Vino, ada yang punya pendapat lain? Mungkin Ibu, saya tahu tuh ada mata pencaharian ini. Ibu, saya sudah baca kemarin di bukunya. Ayo, ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab mungkin? Narendra Raditya? Ya, Bu. Tahu apa saja jenis-jenis mata pencaharian? Bisnis restoran. Bisnis restoran, ya apalagi selain itu? Nelayan. Ya, nelayan tadi Vino sudah menyebutkannya ya. Pertanian. Iya, petani. Ya, pertanian. Petani, wah hebat ya. Narendra absen berapa Narendra? 42. Baik, terima kasih Narendra. Wah, ini sudah ada yang mau berpendapat ini. Dinda Karenina dulu ya. Coba Dinda. Dinda absen berapa? 41. Iya. Apa saja jenis mata pencarian yang Dinda ketahui? Peternak, berkebun, Lagi? nelayan, petani garam, dan petani rumput laut. Iya, bagus sekali ya Dinda ya. Adakah yang ingin berpendapat lagi yang lainnya? Silahkan Kiara. Mata pencarian daerah dataran rendah, mata pencarian daerah dataran tinggi, mata pencarian daerah pantai. Iya, sudah? Bagus sekali jawabannya Kiara ya. Katanya Kiara itu ada mata pencarian di daerah pantai, ada mata pencarian di daerah dataran tinggi dan juga dataran rendah. Jawaban kalian itu semuanya benar sekali. Apakah kalian sudah belajar kemarin? Sudah. Sudah ya, bagus. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini
Ibu sudah punya gambar. Ini gambar apa anak-anak? Nelayan. Iya, gambar nelayan yang sedang menangkap ikan di laut. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita minggu lalu, ini pekerjaan ekonomi apa namanya ya? Kalau ada nelayan. Perikanan. Iya, perikanan. Iya, good job. Perikanan. Perikanan, Bu. Iya. Di sini sudah ada gambar apa ini? Petani. Petani, ya, petani. Kemudian, wah, di sini sudah ada gambar apa ya? Maaf, saya tidak mengerti. Nah, apa itu? Kok ada maaf saya tidak mengerti itu? Coba dulu ini yang namanya Sukadana Wayan bisa di-mute dulu mikrofonnya, Nak. Ya, ini ada gambar seseorang yang bekerja di kantoran ya. Kemudian ada ini. Wah, ini ada orang-orang yang sedang melakukan apa ini namanya anak-anak? Rapat. Iya, rapat. Nah, ini adalah seorang pembisnis ya, pengusaha. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengajukan pendapat kalian terkait dengan mata pencaharian yang sudah ada di slide ini. Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Ibu, kok yang di atas seperti ini, yang di bawah mata pencahariannya seperti ini? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Atau ibu yang di atasnya, mereka menggunakan topi dalam bekerja, sedangkan yang di bawahnya tidak menggunakan topi. Boleh. Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Ayo dicoba. Jangan takut salah ya. Tidak boleh takut salah. Siapa ini yang mau mengajukan pendapat? Linggan mungkin, Linggan? Mau mengajukan pendapatnya? Wah, sudah ada Krisna Winata. Sudah ada Krisna Winata ini yang ganteng. Krisna absen berapa, Krisna? 13, Bu. 13, ya silahkan. Gimana? Nelayan berada di pesisir, sedangkan perkotaan pekerjaannya itu perkantoran. Iya, bagus sekali jawabannya Krisna Winata ya. Katanya Krisna, nelayan itu biasanya bekerja di daerah pesisir pantai ya Krisna ya? Iya. Iya, sedangkan kalau di daerah perkotaan itu biasanya pegawai kantoran seperti ini ya. Seperti dua ini, wah bagus. Ada lagi yang ingin mengajukan pendapatnya? Siapa nih yang mau mengajukan pendapatnya? Aza mungkin, Aza? Gimana Aza? Bisa Aza? Belum, Bu. Oke, ya tidak apa-apa. Oke, sudah ada Kiara. Kiara absen berapa ya Kiara ya? 28. 28. Silahkan Kiara, gimana? Berikut beberapa jenis mata pencarian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Ya, terus? Sudah? Itu saja? Ya. Iya, katanya Kiara itu merupakan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Bagus ya jawabannya Kiara ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ada nelayan, ada petani. Itu kira-kira sebagian besar mata pencaharian yang ada di daerah mana ya? Dataran rendah. Dataran rendah. Iya, benar sekali, dataran rendah. Atau biasanya pekerjaan itu dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan. Nah, ketika masyarakat itu tinggal di pedesaan, mereka cenderung akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Silakan dicatat dulu di buku tulisnya. Ya, ketika masyarakat atau penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan, mereka akan cenderung
memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Masyarakat atau penduduk sudah yang bertempat tinggal di pedesaan sudah cenderung akan memanfaatkan sumber daya alam atau disingkat dengan SDA, ya. Sudah? Habis cenderung apa tadi, Kak? Kenapa? Habis cenderung. Cenderung memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sudah? Sudah. Iya, sekarang coba kalian amati kira-kira ketika kalian berada di desa. Nah, siapa di sini yang punya kampung? Punya kampung di rumah? Punya kampung? Iya, punya kampung. Nah, kampung itu kan biasanya adanya di desa ya, di desa. Ketika di desa itu kira-kira mereka itu bekerja sebagai apa ya? Pasti ada yang menjadi petani. Pasti juga ada yang menjadi Iya, silakan Dinda. Gimana? Petani sayuran, petani padi, perajin, dan pedagang. Iya, kalau di desa itu sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Kemudian ada juga yang sebagai peternak karena mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sedangkan coba kalian perhatikan kalau orang-orang yang tinggal di kota. Nah, seperti di Denpasar ini kan kota ya. Kira-kira sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai apa ya? Perkantoran. Iya, coba Komang Trisna. Komang Trisna, gimana Komang? Kerja kantoran. Iya, Komang Trisna, pekerja kantoran, benar. Ada yang bekerja di kantor, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dokter, dan lain sebagainya. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan cenderung lebih memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki. Ya. Kemampuan yang dimaksud itu apa? Apa kemampuan yang dimaksud itu? Wawasan mereka ya, wawasan mereka yang dijadikan sebagai pokok dalam mencari suatu pekerjaan. Sehingga ada pembisnis, ada pengusaha, pegawai kantoran, dan lain sebagainya. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Iya. Nah, di sini kita akan belajar tentang keragaman pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Nah, berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian sudah tahu sekarang bahwa setiap lingkungan itu memiliki apa kira-kira? Pencaharian sendiri. Iya, setiap lingkungan itu memiliki mata pencahariannya sendiri. Itu artinya setiap lingkungan memiliki ciri yang berbeda satu sama lainnya. Apakah lingkungan di desa dengan di kota sama? Tidak ya. Tidak, Bu. Nah, akibat dari ciri yang berbeda itu sehingga mengakibatkan pekerjaan yang ada di tempat tinggalnya itu atau di daerah itu juga akan berbeda-beda. Tempat tinggal di desa dengan di kota tentu akan berbeda. Karena ciri yang berbeda, maka pekerjaannya pun juga akan berbeda.
Sudah paham? Sudah. Sudah, oke, Ibu lanjutkan. Nah, di sini Ibu punya gambar. Kira-kira ini daerahnya daerah apa ya namanya ya? Dataran tinggi. Iya, tepat sekali, daerah dataran tinggi. Kira-kira daerah dataran tinggi itu ciri-cirinya seperti apa ya? Ada yang bisa bantu Ibu? Dataran tinggi. Wah, atau gini deh, siapa yang pernah ke Bedugul? Siapa yang pernah ke Bedugul? Saya. Oh ya, berarti kalian pernah ke Bedugul ya. Nah, kira-kira Bedugul itu termasuk dataran tinggi atau tidak ya? Termasuk Iya, termasuk. Bedugul itu termasuk kawasan dataran tinggi. Nah, kalau begitu sekarang ciri-cirinya seperti apa daerah di Bedugul itu ya? dingin. Wah, dingin katanya, dingin, sejuk. Tinggi. Iya, tinggi, letaknya tinggi ya. Kemudian apa lagi? Apakah dia indah? Indah. Iya, pemandangannya cenderung indah ya. Cakap sinar matahari. Iya, bagus sekali Kiara. Nah, dataran tinggi itu cenderung memiliki cuaca yang sejuk. Kawasannya pun indah. Kalau begitu, kalau katanya cuacanya sejuk, kawasannya indah, kira-kira mata pencarian apa yang cocok berada di kawasan dataran tinggi? Ayo silakan di raise hand dulu yang mau menjawab. Raise hand dulu yang mau menjawab. Oke, sudah ada. Wah, selain Dinda, Kiara, Krisna, Vino, yang lain mungkin mau berpendapat sekarang? Pendatang baru. Oke, coba Adila. Adila absen berapa ya? Petani buah. Adila absen berapa? 34. Ya, kira-kira apa ya Adila ya? Kalau di daerah dataran Petani tinggi. buah dan petani sayur-sayuran. Iya, tepat sekali, petani buah dan petani sayur-sayuran. Kalau kita ke Bedugul kan kita sering melihat ada buah stroberi ya. Ada sayur-sayuran yang banyak. Nah, itu merupakan hasil daripada sumber daya alam yang ada di dataran tinggi. Sehingga mata pencahariannya itu kebanyakan sebagai petani buah atau petani sayuran. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Coba Ibu mau Satya Kumara. Nah, Satya Kumara absen berapa ya? 6, Bu. Absen? 6. Iya, silahkan Satya. Gimana? Petani teh dan petani kopi. Iya, ada petani teh, ada petani kopi katanya Satya ya. Nah, semua itu memanfaatkan sumber daya alam. Berarti cenderung kawasan dataran tinggi itu masyarakatnya bermata pencaharian sebagai apa?